Jakarta itu tidak disiapkan jadi ibu kota. Dulu zaman kolonial itu IKN itu Bandung, diputuskan oleh pemerintah kolonial. Saya ulangi, dulu IKN itu di Bandung. Maka dipindahkanlah pelan-pelan kementerian-kementerian kayak sekarang. Apa yang dipindahkan? Militer dulu. Makanya di Bandung Cimahi itu berkumpullah semua. Itu karena itu. Iya, karena IKN. Pindahlah Kementerian Transportasi, Menhubnya, makanya kantor KAI adanya di Bandung. Pindahlah Kementerian SDM. Jadi cicil tuh zaman kolonial tuh kan, si IKN Bandung. Dulu PT Pos juga di sini ya? Ya kira-kira. Kedulu sejarah berubah, Jepang datang. IKN-nya batal. Kira-kira begitu. Jadi sama. Kenapa tidak di Jakarta pemerintah kolonial Belanda? Kita buka sejarah ya. Karena Jakarta, Batavia saat itu tuh banyak penyakit. Jadi banyak pandemi, namanya malaria sundanika lah, karena rawa-rawa gitu kan, sehingga tidak ideal. Kedua, kalau diserang Batavia dari laut, pada saat itu kan serangan laut ya, itu juga sangat rawan dari pertahanan. Maka Jakarta tidak pernah, Batavia itu tidak pernah didesain jadi ibu kota negara. Kenapa nggak pernah diomongin begini? Saya omongin sekarang kan, biar paham bahwa Jakarta tidak didesain dari awal untuk ibu kota. Jakarta menjadi ibu kota karena terjadi peristiwa bersejarah, yaitu proklamasi. Tapi secara infrastruktur, secara tidak didesain. Tapi karena proklamasi, akhirnya pusat atensi sejarah bangsa ada di Jakarta. Maka tahun 50-an, pemerintah meminta kepada Jawa Barat agar kotanya yang namanya Jakarta. Jadi Jakarta itu dulu bagian Jawa Barat. Keluarlah undang-undang IDKI. Yang meminta keikhlasan warga Jawa Barat untuk memberikan kotanya yang bernama Jakarta jadi ibu kota negara. Maka tahun 50-an resmilah jadi ibu kota negara kan, Jakarta. Jadi itu urutan prosesnya tuh. Jadi kalau dibilang Jakarta, ya itu mah kebetulan sejarah. Tapi nah kalau IKN di Kalimantan kan dari nol, berarti kan prinsip kehormatan kebangsaannya, infrastrukturnya, kemegahannya, kebanggaannya itu didesain dari nol dalam waktu 3 tahun. Masa dalam waktu 3 tahun? Ya kan relatif baru semua. Iya. Tapi sebetulnya kan dari sisi itu. Jadi IKN itu sebenarnya peristiwa bersejarah, sudah jadi undang-undang dan harus kita dukung karena akan melahirkan sebuah ibu kota yang paling proper, paling siap. Lahir batin semuanya didesain sebagai ibu kota. Kalau misalnya ya kan ada salah satu kontestan yang tidak mendukung atau partai politik yang tidak mendukung IKN, saya cuma bilang masyarakat semoga cerdas itu aja, bahwa itu sudah jadi undang-undang. Kalau ternyata mereka menang, terus kayak gini, misalnya ya apa yang kira-kira disampaikan oleh? Ya nggak bisa juga, misalkan menang. Terus gimana mengubah undang-undang? Kan harus meyakinkan 90% partai yang lain yang ada setuju di DPR. Jadi, logika akal sehat mengatakan melawan undang-undang jatuhnya. Udah tidak mungkin lah kira-kira kan membalik kanankan itu. Ada yang bilang pindah ke hutan gitu. Ya semua juga peradaban dimulai dari sawah, dimulai dari hutan, dimulai dari lembah. Nggak ada yang langsung. Tapi nanti lihat setelah kota itu 50 tahun, Bandung 200 tahun, Jakarta sekian ratus tahun, baru menjadi Jakarta hari ini. Ya Batavia itu dulu namanya Sunda Kelapa. Kerajaan Sunda, banyak pohon kelapa, jadi pelabuhan. Dulu juga Jakarta itu, ibarat lah ya, ngapain saya ke Sunda Kelapa kan, cuman ada kelapa-kelapa, kan gitu logikanya. Makanya, jadi bukan untuk generasi kita sekarang, IKN itu nanti dinikmati ya oleh cucu kita pada saat semuanya sudah siap.